Halo adik-adik, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tentang tema 6 subtema 1 pembelajaran ketiga dan 4. Apa saja pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama video ini sampai selesai. Di pembelajaran ini, kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Baik, kita langsung saja ke materi pembahasan. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Bunyi Pasal 31 Ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amati gambar di samping. Ini merupakan sebuah desa yang menerapkan jam belajar bagi warganya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Ini merupakan suatu dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan belajar merupakan kewajiban dalam sehari-hari terutama anak-anak. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar. Masih banyak kewajibanmu lainnya seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Mari kita bahas bersama-sama. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kita sebagai siswa di lingkungan sekolah yaitu 1. Siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. 4. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 5. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. 6. Memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. 7. Murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. 8. Memberikan keterangan sakit, izin atau alpa dari orang tua bahwa anak berhalangan hadir di sekolah. Selanjutnya kewajiban kita di lingkungan rumah yaitu 1. Kewajiban belajar. 2. Kewajiban membantu orang tua. 3. Kewajiban menjalankan perintah agama. Sikap kita terhadap kewajiban yang dimiliki yaitu kita harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Karena dengan menjalankan kewajibanku tersebut dapat menjadikanku pribadi yang disiplin. Kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat.
Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan dan Asas Kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi makna kemerdekaan yaitu diantaranya 1. Rajin beribadah sesuai agama. 2. Belajar dengan giat, rajin dan tekun. 3. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. 4. Saling menghormati antar sesama. 5. Mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. 6. Ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide, pendapat di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah. 7. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Selain itu, untuk mengisi makna kemerdekaan bisa dengan cara peduli terhadap lingkungan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan Siti dan teman-teman sedang menanam pohon. Kegiatan menanam pohon termasuk cara peduli terhadap lingkungan. Cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah yaitu dengan membuang sampah di tempat sampah, tidak mencoret-coret dinding sekolah, dan ikut menjaga kebersihan sekolah. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja. Baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Interval adalah sebuah jangka, langkah, dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh jangka C ke D, dalam tangga nada C mayor, D, adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat secondo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh jika dalam tangga nada C mayor, nada C, kita tetapkan sebagai nada pangkal. Selanjutnya lihatlah gambar di samping. Ini merupakan gambar perkembangan dari anak-anak hingga remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Namun pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10-15 tahun. Selanjutnya kita masuk ke tugas di rumah. Tugas kali ini ada dua ya adik-adik. Yang pertama, apa makna kemerdekaan bagimu dan keluargamu? Coba diskusikan bersama orang tuamu. Dan tugas yang kedua yaitu, apakah kamu sudah memasuki masa puber? Apa yang harus kamu lakukan saat mengalami masa puber? Diskusikan bersama orang tuamu. Sampai di sini pembelajaran kali ini ya adik-adik. Semoga materinya dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menonton, semangat terus